Oke, di segmen kedua kita tadi mau bahas worst and best transfer di 5 musim terakhir. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mau bahas sedikit soal transfer musim panas sekarang yang baru yang masih masih berlangsung sampai sekarang. Eh, Tadi Dadat nanya, kenapa Hmm. nggak ada klub yang mau beli pemain United? Karena Evil sudah Arab ya. Arab. Sama sama iya. Kalau kalau di Eropa sudah terpagari dengan gaji yang tinggi, jadi klub yang mau meminang itu udah berpikir dua kali kan. Hmm. Yang kedua, kalau kenapa nggak ada yang dilirik Arab? Karena kayaknya secara value pemain United itu rata-rata sudah jeblok semua performanya. Nggak ada lagi nilai jual kecuali itu si kawan yang sudah di sana itu kan memang Oh, kayaknya si dia kawan sudah itu ya. mentahbiskan dirinya memang selalu di atas kan. Kalau pemain-pemain United CCU itu ya. sekarang, iya Sisiu, kan. Sisiu. Bayangkan aja Fred itu masa ditawar awalnya 4 juta doang kan sama si Hmm. Fenerbahce Galatasaray. kan. Fenerbahce ya. Jadi kalau menurutku sih itu masalah gaji. Kemudian yang kedua Hmm. rata-rata pemain yang keluar dari United sekarang Hmm. itu sudah karena performanya sudah buruk makanya keluar dari United, bukan karena kayak dulu 2009 itu Ronaldo dibeli Madrid karena memang lagi bagus-bagusnya kan. Hmm. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Hmm. Kenapa United jelek sekali transfernya di bursa panas bursa transfer musim panas? Kemarin aku sempat ngomong sama Median juga. Aymeric Laporte itu masih 29 tahun loh. Kalau misalnya faktornya cuma injury prone, Hmm. itu sebenarnya dia masih di atasnya Harry Maguire kan. Kalau misalnya kita melihat Ya. secara statistik gitu. Tapi United aja nggak melirik Aymeric Laporte gitu. Jadi sebenarnya memang memang nggak sekompeten ini kah transfernya United atau gimana gitu. Gimana Dad? Ya, kompleks ya. Dari dananya aja nggak ada gitu ya. Bahkan opsi loan aja kayaknya sangat-sangat jarang ya diambil sama United ya. Padahal kan Hmm. kalau sebenarnya nggak punya duit ya pinjam aja dulu kan gitu. Cuman memang ada yang sempat bilang juga bahwa United ini ya kalau kita lihat juga dari 10 tahun terakhir ya memang kayaknya satu-satunya pemain yang United untung itu si Wilson ya. Ketika dia menjual siapa Wilson ya? Bukan Wilson siapa? Dan James. Dan Daniel James James. ya. Hmm. Ya, Daniel Hmm. James itu kan satu-satunya pemain yang akhirnya membawa uang masuk ke United gitu ya. Iya Dari iya iya. pembelian yang rendah kemudian bisa dijual ya. Itu pun ya nggak nyampe setengahnya naiknya. Cuman satu-satunya pemain yang mendatangkan duit buat United kan Dan Iya. James, sisanya kan ya gratis gitu ya. Ambil aja Hmm. nih gratis gitu ya, Iya cuci gudang. iya. Ya nggak tahu ya, katanya sih sejak di bawahnya siapa sekarang ininya? Direktur ininya? Richard Arnold, Ya, ya John Murtoh. Hmm. di bawah John Morton kan katanya ya agak sedikit berubah ya. Memang sekarang kalau kita lihat cenderung lebih hati-hati gitu ya. Tapi ya entah hati-hati entah gimana karena kan ya kita sebagai fans, sebagai media juga kan greget ya. Greget ya. Hmm. Kok ini kayak nggak ada pergerakan, udah santer-santer diincar, tahu-tahu beberapa hari kemudian pemain lain lagi gitu ya. Atau bergantung Hmm. sama penjualan pemain itu kan eh, ada juga yang bilang bahwa ya United dari sisi marketingnya buruk gitu, Hmm. khususnya dalam hal ya tadi seperti penjualan pemain gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya Anthony Martial dimarketingkan dengan bagus sama United kan ya bisa saja Arab tertarik gitu ya. Ya Itu kan juga kalau tuh. misalnya memang cuman sekedar mau mengeluh kan Arab kan sekarang kayaknya tidak ada strategi menggait pemain ya artinya mereka kan ingin memajukan negaranya ya untuk promosi katanya Liganya. sih gitu ya. Hmm. Hmm. Untuk promosi liganya bahkan sekarang lagi ngelobi katanya mau masuk Liga Champion Iya ya. Eropa ya. 2025 itu nggak tahu juga gimana Iya itu kan. aneh ya. Nah, kan seharusnya paling tidak United ya kayak Chelsea aja kayak Chelsea aja kan kayaknya entah ada di balik politik di balik itu tapi
paling tidak kan pemain-pemain yang emang pengen dijual kan, yang pengen pengen dibuang kan emang diarahin ke Arab gitu ya. Ya. Ya eh, ya ada yang bilang gitu dari sisi marketingnya nggak bagus, padahal kan Deadwoodnya United juga kan istilahnya kalau cuman buat ngangkat, buat mendatangkan nama-nama apa ketenaran aja kan masih masih bisa lah gitu ya. Apalagi kan ya dibilang mantan pemain United kan juga pasti masih sangat menjual lah sebenarnya. Cuman ya nggak tahu gimana strateginya gimana ya. Mungkin juga benar kata Median ya dari sisi gaji. Karena kan dulu Edward kan masuk United ya sama kayak para pemain sekarang ke Arab gitu. Bukan Hmm. ngincernya buat karir tapi buat memang nyangkul duit kan Iya. gitu. Nah, Hmm. pada saat mau dijual ya akhirnya kesulitan Sulit. sendiri gitu. Oke. Sebenarnya peran marketingnya udah dijalankan, tapi salah orang yang menjalankan. Siapa? Peran marketing kan dijalankan Ten Hag kan. Wah, Dibagus-bagusin kok itu semua iya. pemain kan. Iya, 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 iya. Mulai dari Ronaldo, mulai Iya, dari iya, iya, iya. apa kan. Pada Iya. akhirnya ya nggak laku juga kan. Karena Iya itu. kayak udah kebaca kayak anunya Ten Hag ini sama tim-tim lain kan. Ini Hmm. nih dibaik-baikin nih di media, Martial katanya striker yang bisa keeping bola dan dibutuhkan nanti untuk take on pemain gitu kan. Kayak sudah berusaha kok Ten Hag sebenarnya, tapi masalahnya itu lagi. Lebih cerdas yang mau Apalagi beli. Iya. apalagi sekarang kayaknya United larinya ke pemain yang sisa sisa kontraknya 1 tahun ya. Kayaknya kalau Iya. kalau Iya. dilihat dari beberapa pendekatan ini menurut media ya. Menurut media kan dari pendekatan ke pemain-pemain yang diincar memang ya itu juga mungkin salah satu strategi biar nggak dapat pemain yang mahal gitu ya. Oh, Tapi oke. udah Cuman dari ya sebelumnya kembali kok. lagi Udah kenapa tuh? dari sebelumnya di Juan Mata itu dari Chelsea 1 tahun dibeli 40 juta. Nemanja Matic 1 tahun dibeli 40 juta. Ini Iya. Mason Mount sama juga nih 1 tahun naik harga 60 juta kan. Loh, kamu Kayaknya lupa yang gitu-gitu satu itu doang. kah? Vela ini. Yang mana? Iya. Vela ini berapa sih? 40 ya? Vela enggak, Vela ini tuh dulu di musim sebelumnya itu sebenarnya dia free transfer, bisa bisa dibeli gratis atau gimana gitu. Terus Edward mutusin untuk beli dia tahun berikutnya. Dan itu harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Kan Iya, bego. iya. Fred aja 60 ya Fred. Iya, Fred ya. Tapi tadi Dadat ngomongin Ya. anu kan, Dan James. Hmm. Tadi aku sempat lihat ada yang ngomong nggak ada ya, belum ada pemain yang bisa ngegantiin kontribusi Dan James di sebelah kanan United setelah Antonio Valencia. Sebenarnya sih Dan James juga kan yang di anu larinya doang kan. Iya, Iya, iya. Iya kan? Dan iya, track back-nya kan. iya, Track iya. back-nya bedanya di zamannya Ole ada yang track back itu untuk cover sisi kanan. Nah Hmm. sekarang Jadon Sancho, Anthony, ya apa? Kan? Gagal lewatin pemain langsung tunduk, Eh, dimarahin Bruno Fernandes, jangan teriak-teriak kata, jangan marah-marah kan. Macam mana pemain dilematis. Tambah belakangnya Wan Bisaka lagi. Sliding doang. Si Spider. Spider. Oke. Eh, Oke, kalau gitu kita langsung versi kalian best worst transfer 5 musim terakhir dari Median dulu. eh Transfer terbaik kayaknya sampai sekarang masih Haaland ya kalau aku lihat ya. Oke, oke. Bukan hanya pada saat proses dia ke City ya, mulai dari Mm, dia dari Leipzig apa Salzburg sih. Eh, apanya? Pokoknya yang awalnya dia sebelum dari Dortmund. Mm-mm. Enggak, Ini kan Malmo, Malmo. Malmo, Malmo, Malmo. Malmo, Ah, Klubnya Malmo, oleh. klubnya Oleh. bukan kan di Jerman dulu dia sebelum Dortmund. Kan di Jerman dulu dia sebelum ke Enggak, Dortmund kan Enggak, dari Malmo Malmo ya. dari Malmo, dari ya. Malmo langsung ke Dortmund. Malmo langsung ke Dortmund ya. Mm-mm. Nah, dia di Dortmund pun langsung tune in kan, kemudian ke Mm-mm. City pun dia langsung kayaknya mungkin masih ada yang sempat meragukan kalau misalnya
gol yang kayaknya gampang banget dicetak Haaland karena faktor Liga Jerman, di Liga Inggris malah kayak semua rekor-rekor mulai dari Alan Shearer sudah dihitung dari sekarang nih kapan nanti bakal dilewatin sama dia kan. Iya. Iya, iya, iya. Jadi transfer terbaik kayaknya si Erling Haaland yang Apalagi pertama. harganya murah ya. Harganya cuma 50 City. juta. Katanya sih kan. Katanya, tapi belum, kita nggak tahu add-ons-nya sama lain-lainnya itu perintilannya. Setelah 15 gol naik gajinya atau berapa? Iya. Oke, Aduh. Haaland yang pertama. Terus yang kedua? Hmm. Yang kedua Mbappe dari Monaco ke PSG itu, Oke, ya kan? oke. Cuman Ya, harga 180 gimana? Dengan harga 180. Kan 180 ya harganya ya. iya. Dari Iya, Monaco ke iya. PSG. Dengan performanya mungkin kita masalah worth it apa enggak ya. Jadi Hmm, kayaknya worth it aja sih. Dengan apa yang oke. dicapai dia di PSG. PSG Masalahnya ya. cuma nggak ada di Liga Champions masih mandek aja. Awalnya kan dengan Hmm, kedatangan dia diharapkan bisa membantu. Ada Neymar bisa membantu, Messi bisa membantu, tapi kayak gitu-gitu aja kan. ya. Oke, oke. Haaland, Mbappe. Terus, Rodri, Rodri ke City itu berapa apa ya? berapa pounds? 30, 16 berapa? Enggak, kayaknya dia Enggak tinggi 60, kok. Tinggi, Oh iya 60 tinggi, kah? tinggi, dia tinggi. ya. Tinggi ya? Cuman Tinggi, ya tinggi. Pep itu nggak Hmm. ada yang murah-murah kok. Yang Nggak ada yang terbaru murah deh. Jeremy Doku. Iya, jadi itu tuh. Oke, Diincar Tiga, boleh, Chelsea tiga, boleh. juga tuh kayaknya. iya, tiga itu dari aku tuh. Oke, oke. Kalau worst-nya? Worst-nya yang pertama Hazard Kayaknya ya. lebih lebih mudah cari worst ya daripada cari Iya, Iya, lebih lebih mudah mudah cari cari worst. worst. Iya. Iya, by the way, Haaland tuh di Salzburg dulu, baru ke Oh iya kah? Dortmund. Iya, Molde, Ah, Salzburg, baru ke Dortmund tuh. oh gitu. Salzburg kan di Swiss ya. Iya, di Swiss. Ah. Di Swiss. Dia Salzburg dulu dia. Yang Hmm, 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 hmm. ini. Kalau yang pertama Oke. yang terbaru tuh Hazard tuh, yang Oke, 100 juta ke Madrid ya. Oke. kita nggak tahu apa penyebabnya tiba-tiba jadi flop gitu kan. Mm-mm. Paling kelihatan kan dari Bahkan postur tubuh ya, Iya, dengar-dengar udah mau pensiun kan. pensiun katanya. ngikutin Oke, anu dia Hazard. Gareth Bale Terus tuh. kedua, Yang kedua, Pogba itu buruk nggak sih? tapi Pogba pas yang free transfer berarti ke balik ke Juve gitu. Bukan, bukanlah. Kasih aku naikin Oh, yang bla bla bla. Iya, yang Pogba. oh, tapi kan itu Pogba. berapa tahun lalu itu udah lama. Udah lama tuh ya. Udah lama 2000 Oh, berapa? iya, udah lama ya. 17 kan? Berarti Atau digantikan yang main Sancho lah. piano, yang main piano. Iya. Piano. Bentar. Iya, Pogba, Sanchez juga udah Oh, apa? udah expired gitu ya. Udah lama, iya. Udah Kalau lama. 5 tahun terakhir itu berarti dari 2017-18. 18 ya, Hmm. 17 ya. Sancho lah ya. Udah berapa Sancho tuh? ya Masuk 70 juta. 90 plus 10 kan dia. Iya, Udah masuk musim ketiganya ini kan dia nih. musim ketiga. Masih belum ada kelihatan tanda-tanda ada cahaya di Old Trafford. Kayak gitu-gitu aja. Kayak kayaknya kalau bicara pemain MU yang worst Semuanya cuma buruk. Iya, iya itu dia. semuanya flop. Aduh. Mm-mm. Tapi Oke, di luar dari itu Sancho. mungkin Coutinho mungkin ya. Coutinho Liverpool kemana? ke Barcelona. Oh, oke. Ya. 135 Iya, kalau harga nggak yang salah. nggak main-main kan. Mm-mm. Oke. Apalagi kalau gimana kita ngelihat dia mainnya di Liverpool itu kayak setiap golnya itu FIFA banget itu, kotak Mm. R2 PL2 tuh pokoknya Yang langsung placing itu. melengkung kan, ya Iya. flashing kan, Heeh, kayak heeh. gitu semua tuh. Coutinho bukan ini, bukan Dembele.
Dembele karena masalah cedera sih kalau aku lihat ya, Hmm, bukan karena dari segi permainan flop gitu, karena oke, masalah injury prone aja. oke. Giliran Satu lagi. sekarang lagi bagus, minta pindah. Iya, resmi lagi sekarang. Hmm. Tadi Berikutnya Luka, mungkin aku nggak ah, tahu, Lukaku tuh ya itu ini kan flop lah, pemain flop ya, flop lah itu. yang ke Kayaknya semua United dan transfernya ke Lukaku Chelsea. flop semua. Iya, flop semua itu transfernya Lukaku, nggak ada yang mau. Tapi Terakhir dia jagonya dia, sukses di West Brom. iya, tapi Iya, bagusnya Lukaku ini harga transfernya nggak ada yang main-main loh. iya, iya, Tinggi nggak ada terus yang. loh, di atas Mm-mm, 90 Nah, semua loh. marketingnya bagus berarti. mm-mm. Agennya ya pas dulu Mino Raiola ya, Agennya bagus. Iya, Eh, almarhum. mm-mm. Oke, oke. Tadi Ya. siapa? Lukaku, Hazard, sama Sancho. Hmm. Oke, opsi yang memang layak. Kalau kalau Hmm. versi muda, apa itu? Worst atau best? yang best dulu lah. Worstnya tuh nanti. Soalnya worst tuh menarik, lucu soalnya. Ya, sebenarnya yang best ini yang PR ya, karena karena agak susah ya dari 5 tahun Iya, terakhir ya. Mungkin tadi Haaland jelas ya. oke. Jelas kalau kita bicara sekarang kontribusinya ke City ya dengan harga yang murah dan juga udah Mm-mm. matang kan, memang dia kemarin kan memang sebenarnya udah deketin sama Ole kan, cuman dia memang Sudah. nggak mau langsung kan, Mm-mm. nggak mau Kalau langsung apalagi. pemain mana sih yang nggak dideketin MU? Nah, Semua. Sesko ya. Semua Sesko siapa lah iya. Artinya kan waktu itu kan gara-gara Ole memang melatih Malmo ya, gara-gara Mm-mm. memang strikernya, jadi memang kan mau dibawa ngeliat dari potensi, cuma kan pada akhirnya pilihannya Halan memang dia mau naik tangganya dikit-dikit gitu ya. Mengikuti Oke. historical keluarganya juga kan. Ya, Nggak Ya mungkin dia itu ngebela juga. tim yang udah patahin kaki bapaknya kan. betul. Makanya dia juga ini kan, dia itu 60 ke City kan karena ada clause-nya kan, Iya. Mm-mm. sampai apa musim ketiga harus misalnya harganya kalau dia sudah masuk ke musim ketiga di Dortmund itu release Ya, clause-nya cuma 60. 60 iya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Nah, makanya memang ya Itu yang dia ditebus sama memang City. betul-betul betul-betul memang nggak mau lama-lama di Dortmund gitu. Mm-mm. Ya jelas Haaland, terus kalau bicara best transfer selain mungkin kalau kita lihat dari patokannya itu kan, kalau kita lihat dari sisi harga mungkin ya, harga Mm. yang terjangkau, terus juga kontribusinya ke tim mungkin itu ya. Jadi Mm. patokan best transfer ya, siapa lagi ya? Bruno mungkin ya, Oke. Bruno Ya. Fernandes. Ya, Bruno Oke. Fernandes karena kita lihat waktu zamannya Ole di musim pertama dia langsung betul-betul apa ya? Kayaknya semuanya tuh digendong sama Bruno ya di musim Mm-mm. pertamanya di United, dan Mm-mm. cuman kayaknya harganya juga 65 ya. Artinya ya worth it 47, lah. 47, 47 juta. 47 juta pound. Mm. Iya, Pons. Ya, Tapi dengan di luar harga dari Etons ya. segitu. Ya di luar Etons. uh, Nah, di luar tapi kan kalau ngeliat dari kontribusi sampai sekarang kan bahkan ya dia mungkin pemain terbaik ya di United. Ya ya. Oke. Kemudian Vini mungkin ya. Vini juga kayaknya. Vini Vini itu Junior. berapa Iya, ya? iya. Ya Vini itu murah kalau nggak dibeli. salah 40-an, 45. Oke. Oke. 45 itu kan juga Vini kan sebenarnya ini kan penggantinya Ronaldo kan Hmm. Iya, Mm-mm. iya. Iya, 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 sebenarnya. iya. Ya, Mm-mm. penggantinya Ronaldo dan juga ya lumayan kontribusi juga ya, sebagai meskipun ya memang bayang-bayang Ronaldo kan kuat ya. Hmm. Jadi Hmm. nggak begitu Hmm. kelihatan. Mm-mm. Oke. Terus siapa lagi ya? Ya mungkin kalau ngeliat United ya Casemiro kali ya. Casemiro 70 mungkin juta? kasusnya 70 juta. Ya tapi kan ngeliat musim pertama kan langsung semua mencintainya gitu ya. Sama sama Hmm. aku melihatnya dari ini sih. Dari sisi kontribusi sih. Dari Oke. sisi kontribusi kayak Bruno gitu. Karena kan Oke. kalau kita ngelihat di bursa transfer sekarang belum bisa dinilai kan, nggak Iya, tahu kan. iya. Iya, Højlund iya. aja Iya. bahkan kita nggak tahu Iya, iya, iya. apakah bagus atau enggak. Ya, 5 tahun Ah, terakhir kan berarti dari tahun lalu. betul, Nah, betul. ngelihat di tahun tahun pertamanya, kalau aku ngeliat sih Casemiro lebih kepada hampir sama kasusnya dengan Bruno sih. Gimana perannya itu langsung betul-betul impact.
Oke. ke United. Ya agak sulit sih aku juga nyari sampai 5. Kayaknya di situ Casemiro aja masih agak ragu sih apakah benar-benar Casemiro atau enggak. Tapi sebelum Dadat masuk ke yang worst ya, masalah Ah, Casemiro. ah, Eh, Sebenarnya Casemiro itu karena namanya doang loh Casemiro, makanya para pemain dan pecinta bola itu ada menaruh respect ke sama dia. dia gitu. Kaget Coba ya. bukan apa yang dilakukan Casemiro musim lalu itu kan sebenarnya 50-50 kok anunya kontribusinya di United ya. Kalau kita lihat di in Hmm. game kan nggak jarang juga kita lihat Casemiro itu tuh melakukan miss tackling kan, kemudian fisiknya sudah kayak nggak kelihatan gitu dengan harga 70 juta loh. Coba kalau Mm-mm. misalnya bukan Casemiro itu, karena dilihat orang Casemiro semua gelar kayak sudah diraih di Real Madrid, Ya, ya, sudah ya, punya ya. pengalaman gitu kan. Tapi Ya. karena ada faktor nama Casemiro-nya sih kayaknya, makanya bisa bagus gitu dia. Oke. Ya. Menarik juga Kalau pandangannya. Oke. iya karena kan sebenarnya juga ngelihat dari waktu yang paling impact kan yang sebenarnya yang paling paling terasa tuh waktu dia kartu merah itu kan. Hmm. Yang Kemudian tiba-tiba hilang rohnya langsung ya United. langsung tiba-tiba goyang. Jadi aku ngeliat Hmm. ngeliat dari sisi sisi bagaimana dia ngegendong aja sih Hmm. mungkin. Oke. Ya mungkin kalau kalau dirata-ratakan ya karena kan namanya pivot juga kan jarang ya menjadi pemain terbaik atau jarang Mm-mm. kontribusinya tuh kalau kita lihat dari analisis data mungkin yang paling nggak kelihatan lah. Ya sama kayak Iya, Carrick Hmm. kan. iya. Iya, Michael iya. Carrick kan Mm-mm. nggak pernah dipandang tapi posisinya sangat penting gitu. Ya mungkin Hmm. Iya. dengan sekarang ya nggak tahu juga gimana. Cuman ya itu aja mungkin ini standarnya. Soalnya Iya. bingung. Aku tadinya mau masukin Mbappe juga, cuman ngeliat harganya 180 kayaknya cuman buat ya sama halnya dengan Neymar ya. Cuman Dua sebagai ya. marketing kalau balik modal sih balik modal pasti ya. Penjualan jersey dan lain-lain. Cuman dengan harga 200 atau Mbappe 180 kayaknya Eh, Hmm. masih menjadi ini tanda tanya gitu kalau mau dikatakan hmm. best. Aku Iya. tadi masukin juga sebenarnya cuman bingung. Hmm. Pivot itu nggak dianggap kecuali namamu ada kata Pirlo-nya di depan atau di belakangnya Iya, itu baru dianggap. bener kan? Oke, worst transfer dat. Kalau worst transfer Sat sat aku sat ini. pakai langsung sebutin 5 poin. Eh, Lu kalau 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 worst itu dari sisi harga dan juga performance berarti ya. Oke, iya, iya, Standarnya iya. kan kita lihat dari harga. Kan jelas yang Hmm. pertama pasti Coutinho. Oh, Coutinho tadi oke. ke Barca ya dengan harga 135. Mm-mm. Kemudian Lukaku, Oke. hmm. Hmm. Lukaku bolak-balik Hmm. ke Hmm. United ke Chelsea, apalagi ke Chelsea Mm-mm. ya 113 ke Chelsea kemarin. Iya, Iya. 113 100 euro. kan? 13 juta euro. 113. Kemudian yang ketiga Eden Hazard ya Mm-mm. sama Eden Mm-mm. Hazard. Kemudian yang keempat Joe Felix. Joe Felix itu 127 Dari Oh, dari Benfica ke Benfica. Atletico. Oh, oke. Sekarang kan bingung dia mau dikemanain kan udah nggak masuk di rencananya Udah nggak dianggap Simeone juga. kan, Mm-mm. Mm-mm. udah Hmm. nggak dianggap juga kan, malah Mm. sekarang ngangkat-ngangkat atau mention-mention Barcelona kan. Iya, Hmm. Iya, iya. iya. Joao Oke. Felix, kemudian yang terakhir sih Griezmann Iya, iya. dari Griezmann. Atletico ke Barca Barcelona. kan. uh, ujungnya kan balik lagi ke Atletico. Terus Iya ya. ya Mm-mm. pas pas balik lagi ya udah kayak enggak ya kayak kayak mantan gitu, pas Hilang. balik lagi Mm-mm. rasanya udah beda gitu. Tapi kayaknya Tuh. pemain pemain anu ya, pemain dengan nama besar yang dari luar masuk ke Barcelona itu memang eh, culture atau DNA-nya Barcelona itu nggak bisa diangkat atau nggak perform pemain dari luar tuh kayak mulai dari Thierry Henry, Zlatan, Yes. Yes. eh, ya praktis karena memang Messi dari La Masia, Iniesta, Xavi itu aja yang mendominasi kan. Nggak bisa Hmm. itu pemain yang di tim sebelumnya dia jadi satu eh, Bintang. centralized dari Hmm. ya, permainan dibawa ke Barcelona nggak Nggak bisa jalan. sama kayak Coutinho gitu kan. Hmm. Kecuali Betul, betul. Ronaldinho kali.
Iya, Ya. sebelum Ronaldinho Messi juga masih muda kan. waktu itu. Iya. Ronaldinho juga masih Ya, muda waktu. intinya Iya, betul. masa sebelum Messi ya. Iya, Iya. masa sebelum Messi itu. Mm-mm. Rivaldo juga nggak begitu. Mm-mm. Hmm. Oke, Ya berarti itu mungkin 5. hmm, kalau dariku Haaland Hmm. juga iya 50 yang bestnya ya. Haaland iya. Hmm. Terus yang kedua, aku di sini ada namanya Bruno Fernandes juga. Di sini Hmm. ada namanya Jadi Bruno best. Fernandes. Yang best. Tapi Ah. yang kedua ini Kaoru Mitoma kalau aku. Oke. Mitomani Suzuki nggak? Suzuki. Suzuki. Okazaki. Oke. Aku Mitoma 2,7 juta pounds Iya, Dari mana iya. sih? Jerman ya? dari Jepang. Oh langsung dari Jepang ya? Hmm. Hmm. Terus yang ketiga ini Alexander Isak Dari Sociedad ya. dari Sociedad. Iya. Iya, Yang iya, ke, iya, boleh lah, boleh. yang keempat, coba tebak siapa? Dari Madrid. Dia sekarang main di Madrid. Cut. Kan. Kamavinga. Yes, Kamavinga. Hmm. 27 juta. Iya, ya. Iya, iya, iya. Ya, awal mulanya kan dibilang pemain dari Liga Petani, apa yang mau diharapkan kan? Iya. Ya. Yang Terus, terus worst-nya ini Itu udah 5 kayaknya tadi. yang satunya Bruno Fernandes. Hmm. tapi Bruno Fernandes ini sebenarnya kayak yang dibilang Dadat itu kan, harganya nggak terlalu murah. Nggak terlalu mahal. Enggak terlalu mahal ya. Sebenarnya itu mahal. Yang bikin murah dia tuh karena kayak Sancho 90, Anthony 100 gitu kan. Coutinho 103, 100 berapa kan. Karena Iya. Iya. dulu David Beckham ke Madrid itu 25 juta doang. Ronaldo dengan dua nama yang bersanding jadi pemain terbaik dengan Messi cuma 80-90 juta kan. Kayaknya memang karena market value yang sekarang kayak nggak terkontrol, jadi memang beruntung banget itu United masih bisa dapat Dan harga segitu gitu. dan sekarang nggak ada standar harga loh. Suka-suka loh. Iya. Kayak Iya. Kaisedo kan Mm-mm. Hmm. suka-suka. Mm-mm. Masalahnya ada yang mau beli gitu. Iya, Mm-mm. itu dia. Duitmu banyak ya udah kami pilih yang lebih banyak duitnya. Kan beda kalau misalnya kita mau beli mobil gitu kan pasti ada standar harganya kan. Iya. Jadi nggak jauh dari berapa, turunnya juga nggak begitu jeblok. Hmm. Cuman sekarang ya itu suka-sukanya. Mm-mm. Kalau yang worst Bahkan ya mirip-mirip sih. Apa? Bahkan apa? Lanjut aja dulu. ya bahkan Declan Rice aja pemain termahal aja cuman bertahan 1 minggu kan. Iya, 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 iya. Iya, 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 Iya iya, kan iya, Iya, pemain betul, habis itu termahal di betul, langsung betul, Inggris, Caicedo. betul, betul. pemain termahal di Inggris kan cuma Diganti sama bertahan satu Moses minggu. Caicedo. Itu sebelumnya Masa- Jude Bellingham loh. Hmm. Ya 105 ya. Ya cuman bertahan 1 minggu. Nah, ya nggak tahu gila-gilaan tahun depan mungkin harga 80 itu udah harga 40 di sekarang gitu mungkin. Iya, Hmm. iya. Kalau yang worstnya sama sih, Lukaku, Hazard. Hmm. Cuma tadi siapa kalian sebut ada Griezmann, Coutinho, terus siapa? Griezmann, Hmm. Felix. Joao Felix Iya. gitu kan. Kalau aku Wesley Fofana, Fabio Silva, Fabio Silva, Wolves ya. Fulham. Wolves ya. Wolves. Iya, iya Wolves ya benar. Ah, iya, iya, Nah, iya. terus yang satu Hmm. lagi pemain yang sudah mulai dilupakan sama Twitter banter, Nicolas Pepe. Ya, Arsenal. Ya dia memang beruntung dia transfernya seharga itu ke Arsenal bukan ke United kan. Iya, Berapa sih dia? 90 ya? Berapa? 70. 70. 70 sekian, 70 kalau nggak salah tuh. Ya 70 dia. Iya, iya, Nicolas Pepe. Iya, Sebenarnya itu kan rata-rata kalau di Inggris itu gampang sih cari yang worst kan. Di United itu ada, di Arsenal Arsenal ada, ada, iya. Chelsea Kok ada. nggak ada Di yang sini nyebutin Maguire ya? Maguire Dapat juga. jangan, Aku ada Maguire di sini listnya. Worst. jangan. Nanti Oh, kamu oke. kena karma loh. Kenapa? Nggak boleh. Kamu. Mantan kapten terjolimi dia tuh. Masalahnya sekarang ini aku udah
sudah masuk di masa yang kalau tiap kamera nyorot mukanya Maguire kayak Mm-mm. desperate gitu loh. Hmm. Kayak sudah kena mental health gitu deh. Gila, kasihan juga Siapa kadang. Maguire? Iya, Aku ngelihat dia nggak cukur kumis aja udah kelihatan kok. Iya ya, iya. nggak bisa ngurus Dia gigi nggak kan. cukur kumis. Iya, dia nggak cukur kumis aja kelihatan banyak pikiran. Nah, gini nih. Hmm. Ini enak banget nyambungnya gitu kan. Ini ada topik. Enak banget loh nyambungnya bahas Maguire, mental health. Nah, kebetulan Eh, kemarin lagi rame gitu kan. eh, Jadi kita bahas di segmen ketiga karena kebetulan ada Dadat yang lulusan hmm. psikologi. Jadi kita Aduh, aduh, aduh. mau nanya Ngeri, soal ngeri. Mason Greenwood ya. Greenwood. Mm-mm. Oke, kita akan balik di segmen ketiga.